Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir di hari Jumat ini. Sorry kita tayangnya agak sedikit telat, malam-malam buta ya, karena 1-2 hal ya guys ya. Jadi di konten kali ini gue pengen ngucapin dulu thank you buat semua antusiasme yang masuk di konten sebelumnya. Kita akan bahas lanjutannya yang masalah kegoblokan di Jepang itu, tapi di episode berikutnya ya guys ya. Di konten kali ini gue mau ngebahas robot favorit gua nih guys, yaitu Mazinger guys. Jadi di sini gua bakalan kupas tuntas kenapa Mazinger itu menarik menurut gua dari sudut pandang gua. Jadi gua bisa aja salah, jadi bisa aja ada perdebatan yang sehat dan tidak sehat, ya terserah ya gimana kalian menyikapinya ya. Cuman berikut ini adalah alasan kenapa gua jatuh cinta banget sama Mazinger dan kenapa menurut gua Mazinger what to watch banget buat semua teman-teman, baik teman-teman yang belum nonton atau udah pernah nonton atau yang belum tahu Mazinger sama sekali. Jadi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus juga ada barcode Saweria di pojok kanan bawah buat teman-teman yang mau berbagi ya. Oke, kita mulai langsung ya guys ya. Di sini gue udah bikin rangkuman sedikit ya guys, tapi ini ala gua ya sekali lagi ya. Kenapa Mazinger menurut gue itu keren banget ya dan menjadi robot favorit gue ya? Jelas sederhana aja guys. Pertama nih guys, kalian pasti suka main SRW dong, Super Robot Wars. Mazinger itu bisa dikatakan ada di seluruh SRW. Voltes belum tentu ada. Seandainya kadang-kadang ada, itu juga add-on atau secret atau lo mesti beli atau apa. Tapi Mazinger enggak guys. Mazinger itu bisa dikatakan hampir ada di seluruh seri Super Robot Wars. Dari situ aja kita udah bisa berpikir kalau robot ini bisa ada di semua series SRW, tandanya kenapa? Karena tandanya ya memang jelas sudah bagus gitu. Itu sederhananya gitu ya guys ya. Terus kedua ya, senjata-senjata Mazinger itu menurut gua masuk akal dan ada satu senjata yang menurut gua itu beast banget, yaitu Rocket Punch. Kalau yang lainnya gue nggak sebutin deh, Proshokubim gue nggak sebutin, Rasariken gue nggak sebutin, apalagi di Mazinger baru apa, Iron Cutter juga gue nggak usah sebutin lah ya, itu udah standar lah yang gitu-gitu. Tapi Rocket Punch menurut gue tuh senjata yang standar, tapi impactnya luar biasa sampai ditiru oleh super robot lainnya. Terakhir ditiru sama siapa? Ayo, nih trivia nih sekalian nih. Terakhir itu ditiru sama Guillermo del Toro di Pacific Rim. Cek, dar. Itu menurut gue keren banget. Walaupun di seri-seri awal Rocket Punch-nya belum bisa balik sendiri ya, belum bisa homing device, tapi di episode-episode sekarang Rocket Punch-nya bisa keluar back thruster, balik sendiri, jebret. Nah itu menurut gue ya keren banget sih. Itu jadi sebuah momen yang kena banget di gue waktu gue masih bocil. Ketiga nih guys ya, dari sekian banyak super robot yang ada di pasaran, gue berani ngomong hanya Mazinger satu-satunya yang punya spin-off terbanyak. Termasuk adik-adiknya, termasuk kakak-kakaknya. Contoh ada Great Mazinger, adiknya. Contoh ada kakaknya, Mazin Kaiser. Contoh lagi ada kakaknya lagi Mazin Kaiser SKL. Contoh lagi ada Mazinger versus Ankaku Daishogun. Ada lagi Mazinger versus Getter Robo. Ada lagi spin-off lainnya yang juga gue mungkin lupa, tapi kalau lihat gambar mungkin inget. Dari situ gue ngerasa gue sebagai fans Mazinger, gue apa ya, dikasih terus nih sama Dynamic Planning, dikasih terus nih sama Nagaigo nih. Ada nggak sih robot-robot lain yang banyak? Banyak, ada juga. Contohnya Getter juga banyak spin-off-nya. Tapi yang menurut gue paling banyak adalah Mazinger. Coba kalau kayak Voltes, mana ada spin-off-nya sampai sekarang? Gordion mana ada sampai sekarang? Apalagi coba contohnya super robot yang misalkan spin-off-nya menurut kalian ada, coba aja sebutin apa. Ya mungkin ada, tapi tidak sebanyak si Mazinger. Cerita Mazinger itu menurut gua sangat ringan, monster of the week, dan masuk akal untuk diikutin oleh anak-anak kecil pada zamannya. Kena banget ke target market. Nggak perlu ngejelimet yang susah-susah, nggak perlu ngejelimet yang ribet-ribet, tapi ya hanya basic monster of the week dan juga sangat mudah untuk diikutin. Nah dari situ mungkin salah satu entry point, oh kok gampang ya ngikutin cerita ini ya, dan menarik ya menurut gue ya, walaupun berulang-ulang ya, tapi then again gue kena. Lanjut ya, karakter development yang gokil. Jadi lu udah di ujung cerita, tiba-tiba baru dikasih tahu, ini gue bicara Mazin Kaiser ya, tiba-tiba baru dikasih tahu kalau si Photon Lab sudah menyediakan robot baru yaitu Mazin Kaiser. Jadi Mazin Kaiser itu adalah lanjutan langsung dari Mazinger Z, bukan Great Mazinger. Jadi saat Kabuto Koji lupa ingatan, udah deh gue gak mau ngebahas itunya deh, itu terlalu panjang deh.
Intinya karakter developmentnya itu dipikirin sampai jeda film yang puluhan tahun. Backstory villainnya juga super keren. Dikasih tahu nih kenapa Asura Daishogun jadi jahat, yaitu di scene Mazinger. Walaupun scene Mazingernya nggak keluar season 2-nya dikarenakan Tsuyoshi Nonakanya pindah ke Amerika untuk masuk ke Saban dan develop Mighty Morphin Power Ranger ya, yang sangat gue sayangkan hingga sekarang ya. Tapi ya dan again ya, season satunya scene Mazinger itu menurut gue keren banget. Jadi ini gue udah ngomong udah agak loncat-loncat ya. Jadi buat temen-temen yang ngikutin Mazinger mungkin tahu gue ngomongin apa. Cuman yang buat yang belum tahu ya sambil googling aja lah. Kalau gue spill semuanya juga video ini akan jadi panjang banget. Videonya nggak akan kelar dalam 24 jam kalau kita bahas Mazinger guys. Lanjut ya. Mazinger juga merupakan super robot yang berhasil menembus pasar internasional pada masanya. Maksudnya gini, Mazinger mungkin bukan super robot pertama di dunia, mungkin bukan. Mungkin ada robot-robot lain yang lebih duluan dibuat dibandingin Mazinger. Contohnya misalkan Tetsujin 28, itu super robot dan itu lebih tua dari Mazinger. Tapi tetap yang menembus pasar internasional dan diakuin secara garis besar oleh orang-orang di seluruh dunia yang berhasil masuk dan penetrasi ke pasar mereka di luar Jepang adalah Mazinger. Sama aja kayak kita bicara begini deh. Telepon atau smartphone pertama di dunia itu yang touchscreen bukan Apple, bukan iPhone. Tapi kenapa iPhone yang dibilang menjadi pelopor gitu? Ya karena yang lain hanya ngetop di negaranya sendiri. Yang lain hanya ngetop di regionnya sendiri. Tapi yang menembus pasar secara internasional, secara global, secara bersamaan dan menjadi sebuah fenomena adalah iPhone. Jadi di situ ditetapkan iPhone adalah bapak smartphone Indonesia. Kurang lebih seperti itulah guys. Jadi dan again ya, menurut gua itu kenyataan. Suka nggak suka, debat di kolom komen. Yang terakhir nih guys, kenapa Mazinger ya? Mazinger adalah satu-satunya franchise super robot dengan toys terbanyak di dunia saat ini. Menurut gua ya. Untuk kolektor ya. Kalau yang bukan collectible ya mungkin banyak ya, kayak misalkan mainan-mainan KFC, mainan-mainan McD, mainan-mainan apa, mungkin itu secara quantity lebih banyak ya. Tapi secara quantity untuk urusan collectible toys dan berlicense kayaknya Mazinger yang paling banyak nih. Lu teman-teman yang koleksi mainan atau teman-teman yang suka barang-barang perwibuan juga pasti udah enak banget sama merchandise-nya Mazinger. Itu banyak banget guys. Baik itu dari sisi mainan, dari sisi apparel, dari sisi stationery, dari sisi sampai yang paling aneh aja palu buat getok buat getok paku. Itu gue punya yang bentuknya rocket punch. Jadi gue sebagai kolektor Mazinger, sebagai fans Mazinger, gue ngerasa sangat dihargain dan gue ngerasanya anjay jadi belanja mulu nih, jadi beli mulu nih. Bajunya ada, sukajannya ada, topinya ada, yang aneh-aneh martilnya ada, sepatunya ada, line yardnya ada, payungnya ada. Banyak banget lah guys. Jadi kalau lu koleksi barang-barang yang juga disupport oleh makernya, mereka membuat banyak perintilan, kan kita juga jadi seneng ya. Salah satunya yang paling baru gue beli adalah tumbler. Itu gue belinya di Nagaigo Expo berapa lagi tuh gue lupa lah, sama poster. Itu gue beli di sana tuh. Ya itu adalah beberapa pointers dari gue ya, kenapa Mazinger itu oke banget ya. Di luar memang yang menurut gue desain robotnya itu keren dan nggak neko-neko, dan ya itu masih bisa dibikin gitu. Terlepas dari dia mau bikin nanti, kalau memang suatu hari nanti Mazinger dibikin, Rocket Punch bisa pakai back thruster balik lagi, atau memang jatuh seperti di Mazinger awal terus dia harus lari, dia ambil, tempel lagi gitu ya, itu terserah lah ya. Tapi menurut gua Mazinger itu masih bisa dibikin dan layak dibikin gitu ya. Mau terbang juga mesti pakai jet scander atau harus lari dulu gitu ya, nggak bisa terbang langsung gitu kan. Itu berapa ton kalau misalnya mau terbang, ya gimana ceritanya kan, ya rada-rada nggak masuk akal juga gitu kan. Tapi dan again ini super robot, tapi menurut gua masih masuk akal dan menurut gua masih keren banget. Dr. Hell keren, Ankaku Daishogun keren, Asura Daishogun keren, semuanya keren. Bahkan sampai di film Mazinger yang terakhir aja, Infinity, itu udah dijelasin Kabuto Koji sama Sayaka akhiran punya anak di situ. Setelah sekian lama, hampir berapa puluh tahun, itu ada kali hampir 40 tahun, akhirnya mereka menikah juga dan punya anak. Nah, karakter developmentnya itu dipikirin sampai sejauh itu guys. Jadi itulah kenapa menurut gua Nagaigo Sensei develop ini tuh bener-bener pakai hati. Develop ini tuh bener-bener dipikirin dari titik awal sampai titik akhir. Walaupun kedepannya masih akan ada Mazinger-Mazinger lain, gue yakin banget guys. Jadi stay tune terus aja. Dan kalau lu suka dengan konten kita yang kali ini, misalkan yang ini kan kenapa harus Mazinger, nanti kita akan bikin lagi kenapa harus Voltes, kenapa harus Getter, kenapa harus misalkan Photom, kenapa harus Patlabor, kenapa harus misalkan Gordion gitu, kenapa harus Dairuger gitu kan. Kita akan bikin guys. Jadi tulis aja di kolom komen request kalian. Dan again, gue Michael Cur aja terakhir di konten kali ini gitu aja. Peace out, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, dan sawernya di pojok kanan bawah. Oke, peace out guys.